Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi dengan saya masih membahas bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang menentukan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, maka pada bagian kelima ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat, yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Oke, siap semuanya? Mari kita mulai. Nah, manfaat yang akan kalian dapat setelah menyimak video ini, yang pertama adalah kalian akan memahami cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang kedua, kalian akan dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita mulai dari cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini kita ada satu soal. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Nah, ini diminta menentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, kira-kira cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, karena yang diminta adalah jumlah dan hasil kali akar-akar, maka kita harus tahu dulu berapa akar-akar dari persamaan ini, iya kan? Masih ingat kan kalian bagaimana cara memfaktorkan atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut? Nah, kita akan coba dengan cara memfaktorkan. 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Yang pertama harus kita tentukan apanya dulu? Kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya berapa ini? A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, itu adalah 2. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X, berarti min 1 ya. Dan C-nya adalah min 3. Nah, kemudian kita juga harus menentukan, karena di sini A-nya itu lebih dari 1 kan. Kita tentukan A kali C-nya. A kali C berarti 2 kali min 3. Hasilnya adalah min 6. Nah, langkahnya masih ingat ya. Kita kalau di sini 2x kuadrat, maka di sini bentuknya 2x plus titik-titik kali 2x plus titik-titik per 2 sama dengan 0. Nah, untuk mengingat, kalau kalian yang lupa untuk mengingat kembali, silahkan dibuka pada video tentang memfaktorkan ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Ingat ya, kita cari dua angka, kalau ditambah hasilnya adalah nilai B-nya min 1, dan kalau dikali hasilnya adalah hasil perkalian C, yaitu min 6. Nah, angka berapa itu kira-kira? Kalau ditambah hasilnya min 1, kalau dikali hasilnya min 6. Kalau kita cari maka hasilnya adalah 2 dan min 3. 2 tambah min 3 adalah min 1. 2 kali min 3 adalah min 6. Masih ingat ya caranya mencarinya ya. Nah, maka angka ini kita masukkan ke dalam pemfaktoran ini. Jadi 2x plus 2 kali 2x plus min 3 per 2 sama dengan 0. Nah, masih ingat langkahnya selanjutnya? Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Mana yang kira-kira bisa disederhanakan, 2x plus 2 atau 2x plus min 3? Ya, yang bisa dibagi dengan 2 adalah yang depan ya. 2x plus 2 dengan 2. 2x bagi 2 hasilnya berapa? X kan, 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya adalah x plus 1 untuk yang depan ini. 2x plus 2 bagi 2 hasilnya adalah x plus 1. Yang belakangnya tetap jadi 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita tentukan nilai x-nya atau akar-akarnya. Jadi kan cara langkahnya masih ingat ya, x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1. Selanjutnya, 2x min 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 per 2. Nah, kita sudah temukan nilai x1 dan x2-nya. Berarti akar-akarnya sudah ketemu ya, min 1 dan 3 per 2. Yang ditanyakan adalah jumlah dan hasil kalinya. Kita hitung satu-satu. Jumlahnya berapa dulu? Jumlah akarnya. Berarti kita jumlahkan x1 tambah x2-nya. Berarti min 1 ditambah 3 per 2. Ini dari hasil ini ya. Min 1 tambah 3 per 2. Hasilnya berapa? Nah, min 1 itu kalau kita rubah menjadi pecahan, hasilnya adalah min 2 per 2 ditambah 3 per 2. Hasilnya sama dengan 1 per 2. Jadi jumlahnya x1 tambah x2 sama dengan 1 per 2. Ini untuk jumlahnya ya. Kemudian sekarang kita cari hasil kalinya. Hasil kali akar-akarnya berarti tinggal kita kalikan x1 kali x2.
min 1 kali 3 per 2. Gampang dong ya, karena perkalian berarti hasilnya adalah min 3 per 2. Nah ini untuk menjawab ini ya, berarti jumlahnya adalah 1 per 2, kemudian hasil kali akarnya adalah min 3 per 2. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, cara ini adalah kalau menggunakan cara biasa. Jadi kita tentukan dulu akar-akarnya, baru kita jumlah dan kita kalikan. Ini cara biasa. Nah, yang akan Bapak sampaikan di sini adalah kalau kita menggunakan rumus hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada rumusnya. Nah, nanti tergantung kalian mau menentukan mana yang lebih mudah, apakah menggunakan rumus atau menggunakan cara biasa seperti tadi. Nah, masih ingat ya, ini bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka rumus jumlah atau jumlah akar-akar atau x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Masih ingat BA-nya ya, masih sama ya. B dan A-nya adalah koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat itu. Nah, kemudian kalau rumus hasil kalinya atau perkaliannya adalah x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Ini harus kalian ingat ya. Kalau x1 tambah x2 itu adalah min b per a. Kalau x1 kali x2 sama dengan c per a. Ini contoh soalnya. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan berikut. Ini dengan cara yang sama tadi ya. Ini soal yang sama dengan yang tadi menggunakan cara biasa. Nah, gunanya ini untuk membandingkan apakah sama atau tidak antara cara biasa dengan cara menggunakan rumus. Nah, tentukan dulu A, B, dan C-nya. Sama kan tadi udah ya. A-nya 2, B-nya min 1, dan C-nya adalah min 3. Untuk mengingatkan kembali, tadi hasil penjumlahan menggunakan cara biasa tadi. X1 tambah X2 hasilnya adalah setengah, dan X1 kali X2 sama dengan min 3 per 2. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini. Kalau ditanya jumlah, berarti tinggal ditambah dong. X1 plus X2 sama dengan min B per A. B-nya berapa? Kita masukkan min 1 per A-nya 2. Berarti min 1 per 2 hasilnya adalah 1 per 2. Min dengan min jadi plus ya. Jadi 1 per 2. Ini untuk penjumlahannya. Kemudian perkaliannya. X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? C-nya min 3. Kemudian A-nya adalah 2. Jadi min 3 per 2. Kalau ditulis jadi min 3 per 2. Oke. Sekarang bandingkan sama atau tidak. Ini ya. X1 plus X2 sama dengan setengah. Sama kan? Kemudian X1 kali X2 sama dengan min 3 per 2. Sama lagi. Nah, kalau menggunakan cara ini lebih mudah ya. Lebih cepat dan lebih mudah. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soalnya. Akar-akar persamaan 3x kuadrat min 2x min 8 adalah x1 dan x2. Tentukan nilai dari x1 dan x2. Kita coba selesaikan yuk. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya berapa ini? A-nya koefisien x kuadrat ya, 3. B-nya adalah min 2. Dan C-nya adalah min 8. Karena yang ditanya adalah x1 plus x2, maka kita gunakan rumus yang mana? Atas atau bawah? Penjumlahnya berarti yang atas. X1 plus x2 sama dengan min B per A. Kita masukkan angkanya. Min B-nya berapa? B-nya adalah min 2, jadi min 2 per A-nya 3. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Selesai ya. Seperti itu mudah kan? Untuk lebih jelas lagi, satu contoh lagi. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan 4x kuadrat min 13x plus 10, tentukan nilai dari P kali Q. Oke, untuk akar-akarnya tidak terpaku pada x1 plus x2 ya. Nanti pemisahannya bisa PQ, bisa KL, atau bisa huruf apapun. Yang penting kalimatnya di sini adalah P dan Q. Ini adalah akar-akar persamaan ini. Tentukan nilai P kali Q-nya. Yuk, kita coba. Langkahnya sama, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya berapa? A-nya koefisien X kuadrat ini ya, 4. Kemudian B-nya adalah min 13. Kemudian C-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah P kali Q. Berarti gunakan rumus yang mana? Ini perkalian ya. X1 kali X2 sama dengan C per A. Atau P kali Q sama dengan C per A. Sama aja.
Nah, C-nya berapa? C-nya 10, A-nya 4. Berarti hasilnya adalah 10/4. Nah, ini bisa disederhanakan nggak? Kalau kita sederhanakan menjadi 2/4. Atau ini bisa lebih sederhana lagi, 2/4 ini masing-masing kita bagi 2. Jadi 2, 1/2 atau 2,5. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Ini penjelasan mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, menggunakan rumus ini sekali lagi. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.